Baik, ini adalah video tutorial saya yang pertama untuk semester ini. Kali ini saya ingin menjelaskan summary dari bab kedua tentang konsep dari database yang sudah dibahas pekan yang lalu ya. Baik, langsung saja. Sebenarnya konsep dari database itu dibagi menjadi 3 yang utama ya. Yang pertama adalah model data, kemudian yang kedua adalah scheme, akan dibahas di slide yang kedua. Yang ketiga adalah arsitektur dari database. Keduanya memang mirip ya, ada kemiripan tapi punya bagian yang berbeda-beda. Jadi yang pertama dulu, apa itu model data atau data model? Data model adalah himpunan dari konsep yang menjelaskan dari struktur database Anda, termasuk batasan-batasan dari database Anda yang harus diikuti. Nah, kemudian apa saja data model yang dikenal? Nah, diantaranya adalah ini: relational model, hierarchical, network, object oriented, entity relationship data model, ini yang terkenal, yaitu ER data model, dan enhanced ER data model atau EER data model. Ada lagi sebenarnya model-model data yang lain seperti UML dan sebagainya. Anda kalau ingin membaca detailnya silahkan baca bukunya atau slide-nya yang kemarin sudah dibagikan. Yang kedua adalah skema. Nah, apa itu sebenarnya skema? Sangat sederhana. Skema itu adalah sebenarnya penjelasan dari database yang Anda miliki, termasuk deskripsi tentang strukturnya dan constraint-nya. Nah, seperti itu. Pada dasarnya scheme itu dibagi menjadi 3 hal: internal scheme, conceptual scheme, dan external scheme. Skema ini termasuk meliputi beberapa hal yang terkait dengan environment atau lingkungan dari database yang Anda buat. Nah, seperti ini, Anda kemarin sudah kita bahas. Jadi ada 3 level atau 3 layer. Internal level dulu atau internal scheme itu menjelaskan deskripsi antara konseptual yang Anda punya dengan storage, berkaitan dengan storage database Anda, disk, CD, hard disk, penanganannya. Kemudian konseptual scheme sendiri ada di database Anda sendiri, di tool database Anda. Kemudian external scheme. External scheme ini meliputi deskripsi dari scheme Anda yang sudah Anda punya terkait dengan beberapa user. Beberapa user sangat mungkin ya, atau mungkin beberapa klien. Untuk lebih jelasnya sama seperti data model tadi, silahkan Anda baca bukunya atau slide yang sudah Anda punya. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan data independence, kemudian penanganannya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah arsitektur. Jadi apakah arsitektur dari database ini? Arsitektur database berarti terkait dengan arsitektur sistem aplikasi database Anda. Sudah levelnya sudah framework ya, framework. Nah, yang paling dikenal adalah ini, centralized dan client server. Centralized atau terpusat, jadi segala resource dari database Anda itu terpusat dari satu tempat atau satu node. Jadi bisa dibayangkan seperti standalone application. Kalau standalone itu yang make hanya bisa satu dalam satu waktu, tidak terkait dengan internet, tidak ada 2 klien, tidak lebih dari 2 klien dalam satu waktu. Kemudian aplikasi dan programnya dalam satu tempat, seperti itu, dalam satu resource. Nah, kalau client server berarti ada pemisahan fungsi client dan server. Nah, di sini ada 2 tier dan 3 tier. Ini contoh dari 3 tier dan yang paling sering digunakan, yaitu Anda bisa melihat bahwa layer dari client itu adalah sendiri, kemudian application server atau web servernya sendiri berisi dengan program-programnya, kemudian database-nya itu sendiri juga, database server. Nah, ini ya, sendiri. Nah, sebenarnya masalah arsitektur seperti ini akan lebih banyak dibahas nanti di mata kuliah
perancangan sistem atau sistem informasi. Tidak untuk sekarang ya, tidak untuk sekarang. Tapi Anda sebagai database designer, Anda perlu tahu kira-kira database yang akan Anda buat ini untuk aplikasi yang seperti apa ya arsitekturnya, yang terpusat atau yang distributed atau client server. Jadi ini pun nanti akan mempengaruhi desain dari database yang Anda buat. Simple ya, data model, scheme, dan arsitektur.